subur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan makhluk, selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan. Bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sorakan, katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamatku. Bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, nyanyikan dari awal dengan segenap hati kita. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai.
Haleluya. 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 Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Muliakan Dia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sebab Dia Allah agung dan perkasa, megah dan berjaya, Allah yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak, nyatakan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari kita nyatakan sama-sama berkat Tuhan dalam hidup kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan
tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Sekali lagi kita akan tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi katakan, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyatakan sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Bangkit berdiri sekali lagi, kita sembah Dia. Kita katakan hanya Tuhan Allah yang besar, yang membuat kita terpesona dengan keajaibannya, dengan kuasanya. Haleluya, haleluya. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Allah yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Juga kami berdoa memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dan semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar kami semua terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita kepada 2 Raja-Raja pasal 19. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya
Engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengar." Dalam ayat-ayat ini kita membaca bagaimana raja Asyur mengepung Yerusalem dan mencemooh bukan hanya raja Hizkia, tetapi juga mencemooh Tuhan Allah Israel. Raja Asyur mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Raja Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem, tidak akan dapat membebaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Raja Asyur sangat yakin bahwa dia akan bisa menaklukkan Yerusalem. Raja Asyur berkata, "Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?" Sebagaimana Allah bangsa-bangsa lain tidak berhasil melindungi dan melepaskan umatnya dari tangan Raja Asyur, begitu pula menurut Raja Asyur, Tuhan Allah Israel tidak akan mampu melepaskan orang Yehuda dari tangan Raja Asyur. Tetapi Raja Hizkia membawa hal ini di dalam doa kepada Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Hasilnya Tuhan berjanji akan melepaskan Yehuda. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengar." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Akibatnya
Raja Asyur pulang ke negerinya. Firman Allah berkata, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Suatu hari ketika Raja Asyur sedang sujud menyembah di dalam kuil Allahnya, 2 orang anak laki-lakinya membunuh dia dengan pedang. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus waspada terhadap bahaya kesombongan. Keberhasilannya menumpas bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Keberhasilannya menumpas bangsa-bangsa lain membuat Raja Asyur menjadi sombong dan menghujat Tuhan Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Akibat kesombongannya adalah malapetaka. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Dalam satu malam Raja Asyur kehilangan 185.000 prajuritnya dan harus mengundurkan diri. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Asyur yang congkak mati dibunuh oleh anaknya sendiri, sementara dia sujud menyembah kepada Allahnya. Ternyata Allah yang disembah oleh Raja Asyur tidak mampu melindungi Raja Asyur. Jangankan melindungi di dalam pertempuran, sementara dia lagi beribadah saja, Allahnya tidak mampu melindunginya. Firman Allah berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membenci kecongkakan dan kesombongan, supaya manusia jangan jatuh ke dalam jebakan kesombongan. Firman Allah mengingatkan bahwa pertama, semua yang ada pada kita adalah kasih karunia Allah. Pada umumnya manusia lupa bahwa semua yang ada pada manusia adalah kasih karunia atau pemberian cuma-cuma dari Allah yang Maha Kasih. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah adalah sumber dari semua yang baik. Semua yang baik yang kita terima, semua yang baik yang kita alami atau nikmati tidak terjadi secara kebetulan, tetapi diberikan oleh Allah yang Maha Kasih. Firman Allah berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Wujud fisik kita, paras, kecantikan dan sebagainya adalah pemberian Allah. Kemampuan intelektual kita, keadaan rohani kita, pendidikan, pekerjaan, usaha, pelayanan adalah pemberian Allah.
kedudukan, jabatan, pangkat, prestasi adalah pemberian Allah. Anak, cucu, menantu, kakak, adik, sepupu, keponakan, keluarga kita adalah pemberian Allah. Harta benda, kekayaan, semua milik, semua pengalaman dan sebagainya adalah pemberian Allah. Karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk memegahkan diri. Satu-satunya hal yang patut dilakukan adalah memuji Allah dan bersyukur untuk kasih karunia-Nya. Firman Allah berkata, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bila kita membanggakan diri, kita melupakan bahwa semua adalah kasih karunia Allah. Karena menyadari semua adalah kasih karunia, semestinya kita menjalani hidup ini dengan ucapan syukur akan kasih Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan kepada Dia yang memampukan kita dan bukan memegahkan diri kita sendiri. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya manusia jangan jatuh ke dalam jebakan kesombongan. Firman Allah mengingatkan yang kedua, jangan melupakan Tuhan. Firman Allah mengingatkan bahwa bila sudah kaya, jangan melupakan Tuhan. Harus selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Firman Allah berkata, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan ingin kita selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh kekayaan, kedudukan, jabatan, pangkat, kemakmuran, kesejahteraan, dan apa saja yang ada pada kita. Salah seorang yang tidak melupakan Tuhan ketika ia sudah menjadi kaya raya, mempunyai banyak ternak dan karyawan adalah Yakub, cucu Abraham. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yakub memulai hidup seorang diri. Di akhir hidupnya, Yakub telah menjadi sepasukan manusia. Yakub memulai hidupnya dengan sebatang tongkat. Di akhir hidupnya, dia telah menjadi kaya raya. Yakub memulai hidup sebagai seorang muda yang penuh tipu muslihat. Di akhir hidupnya, Yakub telah menjadi Israel Allah. Israel berarti orang yang sudah bergumul dengan Allah dalam doa dan telah menang. Orang-orang yang melihat Yakub muda, bagaimana ia lari dari rumah karena menipu ayahnya, sebatang kara, berbekal hanya sebatang tongkat. Siapa yang menyangka bahwa dia akan menjadi bapak suatu bangsa yang besar yang akan menyandang namanya Israel. Alkitab mencatat bahwa semua ini bisa terjadi karena walau telah menjadi kaya raya, mempunyai banyak harta, ternak dan karyawan, Yakub tetap rendah hati. Yakub tidak melupakan Tuhan dan Yakub mengakui bahwa semua keberhasilan, kekayaan dan semua yang ada pada dirinya adalah hasil kasih karunia Allah yang sebenarnya tidak pantas untuk diterimanya. Firman Allah berkata, kemudian berkatalah Yakub,
Ya Allah nenek moyangku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Karena Yakub tidak melupakan Allah ketika ia sudah menjadi kaya raya, memiliki banyak ternak dan karyawan. Karena Yakub mengakui bahwa semua yang ada padanya adalah kasih karunia Allah. Allah meninggikan Yakub dan menjadikan Yakub bapak dari suatu bangsa yang besar yang sampai hari ini masih menyandang namanya Israel. Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah yang terjadi pada Yakub. Yakub merendahkan diri. Yakub tidak melupakan Tuhan ketika ia sudah menjadi kaya raya, memiliki banyak ternak dan banyak karyawan. Yakub merendahkan diri. Yakub mengakui bahwa semua yang ada padanya adalah kasih karunia Allah. Hasilnya Allah meninggikan Yakub dan menjadikan Yakub bapak dari suatu bangsa yang besar yang sampai hari ini masih menyandang namanya Israel. Bila ini menjadi keputusan Anda juga akan merendahkan diri. Dengan pertolongan Tuhan, Anda memutuskan untuk tidak melupakan Tuhan. Ketika Anda sudah menjadi kaya raya, memiliki banyak ternak dan banyak karyawan, Anda memutuskan untuk mengakui bahwa semua yang ada pada Anda adalah kasih karunia Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku,
hatiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Irialamo kakaralamo kapanda torialamo, Irialamo kakaralamo kapanda torialamo, kakaralamo kapanda torialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Apabila kita sudah menjadi makmur, berkecukupan, bahkan berkelimpahan, firman Allah mengingatkan kita agar jangan melupakan Tuhan. Jangan berpikir bahwa semua pencapaian kita ini adalah hasil kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita harus tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua yang ada pada kita adalah kasih karunia Allah. Semua yang baik yang kita miliki atau nikmati adalah pemberian dari Allah yang mengasihi kita. Karena itu, sebenarnya kita tidak ada alasan untuk memegahkan atau menyombongkan diri. Bila kita pernah melakukan hal semacam ini, mari kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan Allah. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berjanji akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan bila kita mengaku dosa kita. Karena itu, bila kita pernah meninggikan diri, mari kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan Allah. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, selidikilah hati kami ya Tuhan.
Ampunilah kami bila kami pernah meninggikan diri kami atau menyombongkan diri kami. Kami percaya bila kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tolong kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, sehingga kami selalu ingat bahwa semua yang ada pada kami bukan hasil kemampuan kami sendiri, tetapi semua adalah karena kasih karunia-Mu. Semua yang ada pada kami merupakan kesaksian dari kebaikan-Mu yang tidak terkira. Kirialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Apabila kita sudah menjadi makmur, berkecukupan, bahkan berkelimpahan, tanggapan kita yang sepatutnya kepada Allah adalah memanjatkan syukur kepada Allah untuk kasih karunia-Nya yang tidak terhingga. Mari kita lakukan sekarang. Mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan mari sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan sekarang. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai tiki kata pator yalamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit, juga setiap jiwa dan roh yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami usir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta kuasa kesembuhan Tuhan dialirkan semua kepada semua anak-anak-Mu yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga anggota keluarga kami perlu bertobat. Tuhan bawa kepada pertobatan yang sungguh. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kami mohon pertolongan Tuhan buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya.
dengan hasil yang sangat baik. Kami mohon bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar dapat melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah dan pintu-pintu pertolongan yang terbuka bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami terhindar, terlepas dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Kami juga berdoa buat segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737.
Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama